Ngesat Ya, siap. waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih Mas Fadil. Saya izin share screen terlebih dahulu sebelumnya. Oke, ya. Oh, maaf, sebentar. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu kembali di majelis online kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, memberikan kita rahmat dan memberikan kita taufik untuk selalu bisa beramal soleh dan bisa menjadi insan yang tentu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk dalam satu pembahasan yang saya bilang ini pembahasan yang cukup berat sebenarnya. Tapi kita tidak akan menjadikannya berat insya Allah. Saya bilang berat itu karena buku ini, ya, buku yang menjadi rujukan kajian kita dalam 7 pertemuan, yaitu Ikhtilaful Muftin wal Mauqif al-Matlub Tijahu min Umumil Muslimin, karya Asyrif Hatim Al-Auni, Profesor Hatim bin Arif Al-Auni. Klasifikasi ikhtilaf itu memakan kurang lebih 30% dari keseluruhan kitab. 30%. Jadi dari sekian tema yang ada dalam buku ini, klasifikasi ikhtilaf itu memakan sampai 30%. 30%, mencakup 30% dari keseluruhan. Itu kan nomor yang besar gitu ya. Dalam satu pembahasan mencakup segitu gitu. Dan memang nanti kita akan mengetahui bahwasanya apa yang kita bahas ini, kita akan mengetahui ini praktik klasifikasi ikhtilaf ini siapa yang bisa melakukan. Itu nanti kita akan bahas. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya ingin memulai terlebih dahulu bahwasanya tidak setiap ikhtilaf itu kemudian satu derajat, sebagaimana kita sampaikan kemarin, bahwasanya tidak setiap ikhtilaf itu ada dalam satu level gitu ya. Maka artinya di sana ada klasifikasi ikhtilaf. Berarti ada klasifikasi ikhtilaf. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengklasifikasikan ikhtilaf itu yang nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita pagi hari ini. Tapi saya ingin mengingatkan terlebih dahulu 2 hal. Yaitu apa? Yang pertama, bahwasanya klasifikasi ikhtilaf adalah tugas ulama yang kokoh keilmuannya, karena ia membutuhkan kedalaman ilmu dan keadilan sikap. Nah, ini harus kita garis bawahi ya. Jadi sekali lagi, tadi kalau saya bilang ini pembahasan yang berat, ya itu dia. Karena sebenarnya praktik klasifikasi ikhtilaf itu adalah tugasnya para ulama. Itu pertama, tugasnya para ulama, dan kemudian ulamanya juga yang kokoh keilmuannya. Artinya kokoh keilmuannya itu begini, ia membutuhkan kedalaman ilmu dan ia membutuhkan keadilan sikap. Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat yang beliau tulis, beliau pernah mengatakan, jika dikatakan bagaimana cara mengetahui klasifikasi pendapat-pendapat ulama, maka jawabannya adalah bahwa ia adalah tugas para mujtahid. Mereka lah orang yang berkompeten dalam mengetahui hal tersebut. Adapun selainnya, maka mereka tidak memiliki kompetensi untuk melakukannya. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas pada hari ini itu tugasnya para ulama yang kokoh keilmuannya. Ia membutuhkan kedalaman ilmu. Dia harus memiliki telaah yang cukup mendalam, yang cukup luas. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama yang ingin
mengklasifikasikan ikhtilaf itu ingin memastikan sebuah pendapat ini masuk dalam ikhtilaf apa gitu kan, masuk dalam kategori ikhtilaf apa, atau apakah ikhtilaf yang A atau B, itu dia harus mentelaah buku yang banyak, kemudian meriset dengan jauh, dengan mendalam gitu kan. Dan tidak sampai di situ, harus memiliki keadilan dalam bersikap, al-insaf. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-insaf. Dia harus punya keadilan sikap. Dia tidak kemudian terpengaruhi dengan dengan afiliasinya. Yang mau apapun afiliasinya itu ya, afiliasi mazhabnya atau afiliasi kedaerahannya atau afiliasi apapun itu. Jadi harus dalam ilmu dan kemudian memiliki keadilan sikap. Jadi ini sebenarnya ini praktis gitu ya. Tema kita itu, klasifikasi ikhtilaf itu termasuk tema yang praktis, artinya bisa dipraktikkan. Tapi sebenarnya praktiknya adalah yang memiliki tugas ini adalah, yang bisa melakukan adalah ulama yang kokoh keilmuannya. Itu ya. Dan kemudian tentu yang dimaksud kokoh keilmuannya adalah kedalaman ilmu dan kemudian keadilan sikap. Ini satu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ingin saya ingatkan, bahwasanya para ulama juga bisa berselisih dalam klasifikasi ikhtilaf. Sebagaimana mereka berselisih dalam hukum sebuah masalah. Kita kan sering mendengar dalam satu masalah ada perbedaan pendapat di antara para ulama kan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, atau ada yang mengatakan sunnah, dianjurkan gitu. Begitu juga dalam pengklasifikasikan ikhtilaf. Apakah ikhtilaf ini masuk dalam kategori A atau kategori B? Ini juga ulama bisa berselisih. Ini ulama juga bisa berselisih. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah kan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bahwasanya haram gitu ya. Artinya sudah mansuh, sudah tidak berlaku lagi hukumnya kan gitu. Nah, itu kan ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mansuh atau sudah haram lah gitu kan. Itu kan ikhtilaf. Ikhtilafnya ini apakah ikhtilaf yang diperbolehkan atau ikhtilaf yang diharamkan? Artinya diperbolehkan itu ya boleh, sah-sah saja. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Atau ikhtilaf yang diharamkan, artinya tidak boleh ada perselisihan. Artinya salah satu dari pendapat tersebut pasti ada yang benar-benar atau jelas-jelas salah. Hanya satu yang benar. Itu dalam masalah nikah mut'ah ini, apakah ini ikhtilaf yang diperbolehkan atau ikhtilaf yang diharamkan, itu ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, ini seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, dan juga Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, beda lagi ya. Ibnul Arabi ini juga termasuk ulama besar dalam mazhab Maliki, dalam kitab Al-Masalik. Kedua ulama ini mengklasifikasikan pendapat bolehnya nikah mut'ah dalam kategori ikhtilaf yang terlarang. Jadi menurut beliau dalam masalah nikah mut'ah itu ikhtilafnya adalah ikhtilaf yang terlarang. Artinya yang mengatakan bolehnya nikah mut'ah itu adalah pendapat yang batil, yang salah 100%. Dan yang benar 100% hanyalah yang mengatakan haramnya nikah mut'ah karena sudah mansuh. Tetapi berbeda dengan seorang ulama ya, namanya Al-Izz bin Abdus Salam. Al-Izz bin Abdus Salam. Ini seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, kalau tidak salah ya, dari madhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Qawaidul Ahkam Al-Kubra, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dalam nama yang lain gitu, nama kitab beliau yang lain. Itu beliau mengatakan bahwasanya masalah nikah mut'ah ini adalah masalah yang ikhtilafnya diperbolehkan.
ikhtilafnya diperbolehkan. Ikhtilafnya diperbolehkan menurut beliau. Jadi ini terjadi perbedaan ya, terjadi perbedaan pendapat dalam pengklasifikasian ikhtilaf. Ibnu Abdul Bar, Ibnu Arabi mengatakan nikah mut'ah itu termasuk ikhtilaf yang dilarang. Artinya nggak boleh ada ikhtilaf di situ. Hanya ada satu pendapat yang benar. Berbeda dengan Al-Aiz bin Abdus Salam yang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah ini termasuk ikhtilaf yang diperbolehkan. Bahkan beliau dalam kitabnya itu mengatakan bisa jadi kebenaran ada pada orang yang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu boleh. Al-Aiz bin Abdus Salam. Ini hanya contoh saja ya. Ini hanya contoh bahwasanya ikhtilaf juga bisa terjadi dalam pengklasifikasian ikhtilaf. Dalam pengklasifikasian ikhtilaf. Nah, maka kalau sudah begini, bagaimana gitu kan? Kalau klasifikasi ikhtilafnya juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, maka bagaimana? Nanti kita akan masuk dalam tema kita yang paling akhir dalam pertemuan yang ke-7 nanti kita akan membahaskan masalah bagaimana metode kita sebagai orang awam memilih pendapat saat ulama berikhtilaf. Nah, ini masuk juga nanti. Nanti kita bisa pakai kiat-kiat itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk dalam klasifikasi ikhtilaf. Ikhtilaf itu terbagi menjadi 2 kategori. Ada ikhtilaf sa'i, ada ikhtilaf ghairu sa'i. Ini pakai bahasa Arab. Tapi biar kita permudah, kita terjemahkan sa'i atau ghairu sa'i dengan hukumnya. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi masalah hukum, masalah persepsi terhadap setiap ikhtilaf. Ntar kita akan bahas setelah kita membahas klasifikasi ikhtilaf. Ikhtilaf sa'i itu artinya ikhtilaf yang diperbolehkan. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, ikhtilaf sa'i, ikhtilaf yang diperbolehkan. Artinya, kalau ada satu masalah, kemudian kita kategorikan dalam ikhtilaf sa'i, artinya ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Sah-sah saja, tidak boleh diingkari, tidak boleh disalah-salahi dan lain-lainnya. Adapun ikhtilaf ghairu sa'i itu artinya ikhtilaf yang dilarang atau terlarang. Artinya haram. Artinya ada satu masalah, dia terkategorikan dalam kategori ikhtilaf ghairu sa'i, terlarang. Artinya tidak boleh ada ikhtilaf dalam masalah tersebut. Artinya yang benar pendapatnya dan boleh diikuti hanya satu pendapat. Itu ikhtilaf ghairu sa'i. Ini harus kita pahami dengan baik terlebih dahulu. Nah, klasifikasi ikhtilaf ini ya, ini sebenarnya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Jadi Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan qala liqa'ilun fa inni ajidu ahlal ilmi qadiman wa haditsan mukhtalifaini fi ba'd umurihim fa hal yasa'uhum dzalik. Imam Syafi'i pernah mengatakan kalau seandainya ada orang yang bertanya, ada orang mengatakan bahwasanya aku mendapati para ulama ya, ulama klasik maupun ulama kontemporer, mereka itu banyak berselisih, berikhtilaf dalam banyak masalah gitu kan. Apakah boleh mereka berikhtilaf gitu kan? Qala faqultu lahu, maka Imam Syafi'i menjawab perkataan tersebut atau pertanyaan tersebut dengan mengatakan al-ikhtilafu min wajhain. Ikhtilaf itu ada 2 macam, ada 2 kategori. Ahaduhuma muharramun wala aqulu dzalika fil akhar. 2 kategori ini adalah kategori yang pertama kata Imam Syafi'i muharram, ikhtilaf yang diharamkan, yang dilarang. Ikhtilaf ghairu sa'i. Wala aqulu dzalika fil akhar.
Sementara yang satu lagi aku tidak katakan demikian, aku tidak mengatakannya haram. Artinya sebaliknya, diperbolehkan. Itu dia. Kemudian kalau ditanya lagi, famal ikhtilaful muharram, Imam Syafi'i mengatakan kullu ma aqama Allah taala bihil hujjah fi kitabihi aw ala lisanihi aw ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam mansusan bayyinan lam yahil al-ikhtilafu fihi liman alimahu. Di sini kemudian Imam Syafi'i saat ditanyakan apa itu ikhtilaf yang haram, kemudian Imam Syafi'i di sini memberikan salah satu kriteria untuk mengetahui ikhtilaf tersebut diperbolehkan atau terlarang, yaitu bahwasanya setiap apa yang telah termaktub dalam Al-Quran atau itu kemudian menjadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mansuson bayinan. Ini bahasa-bahasa usul fikihnya agak berat sedikit, tapi mudah-mudahan saya bisa membawakannya dengan mudah gitu ya. Mansuson bayinan. Mansus itu artinya adalah ayat atau hadis yang petunjuknya atau maknanya itu hanya memiliki tafsiran tunggal. Hanya memiliki tafsiran tunggal. Tidak ada tafsiran yang banyak. Kan ada sebagian ayat, sebagian hadis gitu ya, yang tafsirannya itu kan banyak gitu ya. Jadi banyak kemungkinan tafsirannya gitu. Tapi kalau namanya mansus, kemudian bayinan. Kalau mansus itu tafsirannya tunggal. Bayinan sangat jelas. Lam yahilal ikhtilafu fihi liman alimah. Maka tidak halal, tidak boleh berikhtilaf dalam masalah itu. Dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang sifatnya seperti itu. Wa makana min dzalika yahtamilu ta'wil wa yudraku qiyasan فذهب المتأول أو القيس إلى معنى يحتمله الخبر أو القيس وإن خلفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف mansus. Adapun kalau tidak mansus sifatnya, artinya ada beberapa ada ayat atau hadis yang memang dia itu tafsirannya itu kemungkinan tafsirnya itu banyak gitu kan. Atau dia termasuk dalam masalah yang bisa atau ada kias di situ gitu ya. Maka kata Imam Syafi'i, lam akul innahu yudayyaqu alaihi biqal khilafi fil mansus. Maka aku tidak mengatakan bahwasanya dia harus dipersempit ruangnya seperti yang pertama tadi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan fahal fi hadza hujjatun tubayyinu farqa bainal ikhtilafain. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang pengklasifikasian ikhtilaf ini gitu. Imam Syafi'i kemudian mengatakan qultu qala Allahu fi dhammit tafarruq wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Beliau membawakan surat Al-Bayyinah ayat 4, wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah para ahli kitab itu mereka terpecah belah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali saat datang bukti yang jelas, dalil yang jelas, petunjuk yang jelas. Kemudian mereka tidak mengikuti petunjuk atau menyelisihnya. Maka pada saat itu ya terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf yang haram maksudnya seperti itu. Itu dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i atas klasifikasi ikhtilaf. Intinya ikhtilaf itu terklasifikasikan dalam dua macam atau dalam dua kategori. Ada ikhtilaf saik diperbolehkan atau ikhtilaf ghairu saik atau terlarang. Nanti saya akan lebih banyak menggunakan ikhtilaf diperbolehkan, ikhtilaf dilarang gitu ya, biar lebih mudah gitu ya. Oke, ini adalah klasifikasi ikhtilaf. Oke. Nah, jadi saya ingin mengatakan juga seperti ini, nanti kita saat membahas klasifikasi ikhtilaf ini insya Allah tidak terlalu lama. Kita akan jalan begitu saja, agak cepat gitu ya. Karena lagi-lagi yang pertama pembahasannya sebenarnya kalau kita mau bahas dengan detail sebenarnya sangat berat. Saya sendiri bacanya itu harus saya baca berulang-ulang kali agar saya bisa memahaminya dengan baik. Dan kemudian lagi-lagi karena ini bukan praktik kita, ini praktiknya para ulama yang kokoh keilmuannya. Tapi kita sengaja saya tidak kemudian tinggalkan tema ini agar kita bisa merasakan betapa beratnya gitu, betapa beratnya tugas ini gitu.
Dan akhirnya kalau kita tahu betapa beratnya tugas ini kan, ya kita kemudian tidak serampangan, ya, bukan keahlian kita kemudian kita masuk dalam tugas tersebut. Begitu juga kita bisa menghargai para ulama, menghargai karya para ulama, menghargai jerih payah ulama. Dan bahwasanya ya lagi-lagi tugas ulama itu berat, gitu. Tugas ulama itu berat. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Kapan sebuah pendapat dikategorikan sebagai ikhtilaf yang diperbolehkan? Kapan sebuah pendapat dikategorikan sebagai ikhtilaf yang diperbolehkan? Artinya kalau nanti kita akan menyebutkan ada 5 kategori, ada 5 kriteria. Kalau 5 kriteria ini terdapat dalam satu pendapat, ya, artinya seorang ulama saat melahirkan sebuah pendapat itu memenuhi 5 kriteria ini, maka dia masuk dalam kategori yang ikhtilaf yang diperbolehkan. Ya otomatis dengan begitu, ya, kalau ada salah satu kriteria yang tidak termuat dalam sebuah pendapat, maka jelas itu kita kategorikan dalam ikhtilaf yang terlarang. Oke? Oke, yang pertama. Bismillah. Yang pertama, sebuah pendapat dapat dikategorikan sebagai ikhtilaf yang diperbolehkan kalau, pertama, pendapat tersebut berasal dari seorang alim. Pendapat tersebut berasal dari seorang alim. Ini jelas. Ini jelas. Ini artinya kan kepakaran, gitu. Kalau ada sebuah pendapat kemudian dia tidak berasal dari seorang alim, tidak berasal dari seorang ahli ilmu, tidak berasal dari seorang pakar, ya kan jelas itu sudah ya, wajiblah ditinggalkan gitu. Bahkan kan dalam hal apapun kita kemudian mengamini hal ini gitu kan. Dalam kedokteran lah, dalam biologi, dalam fisika, dalam matematika, kita akan menerima sebuah pendapat gitu kan kalau dia berasal dari pakarnya gitu. Kalau bukan dari pakarnya ya sudah otomatis tidak akan dianggap gitu ya. Tidak akan dianggap. Jadi pendapat tersebut harus berasal dari seorang alim. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Beliau berkata bahwasanya ijtihad yang legal dalam syariat, al-ijtihadul mu'tabaru syar'an, ijtihad yang legal dalam syariat, wa huwa as-sadiru an ahlihi alladhi ittala'u bi ma'rifati ma yuftaqaru ilaihi al-ijtihad. Ijtihad yang legal dalam syariat adalah ijtihad yang berasal dari ahli atau pakar yang menguasai segala perangkat ijtihad. Jadi ijtihad itu kan ada perangkatnya gitu, ada alat-alatnya gitu. Orang yang mau berijtihad dia harus punya dia harus agar dia seorang mujtahid itu kan seorang ahli, seorang pakar gitu ya. Untuk menjadi legal ijtihadnya dalam syariat, maka dia harus memiliki perangkat ijtihad. Dia harus memiliki alat-alatnya. Ya ilmu usul fikih, ilmu nahwu, apalagi ilmu hadis, menguasai ilmu tafsir, ya pokoknya dia menguasai hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad. Kalau dia tidak menguasai itu, ya dia bukan pakar lah, katakan seperti itu. Atau bisa jadi seorang ulama sebenarnya dia sebenarnya seorang ulama, tetapi kemudian karena setelah dicek gitu ya, ada beberapa hal yang kemudian tidak terpenuhi dari alat-alat ijtihadnya, maka bisa jadi ijtihadnya itu tidak legal dalam syariat gitu. Itu bisa jadi. Jadi yang pertama itu ya, pendapat tersebut berasal dari seorang alim. Jadi kalau ada sebuah pendapat kemudian tidak berasal dari seorang alim, ya sudah, itu masuknya dalam ikhtilaf yang terlarang, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat tersebut tidak menyelisihi ijma yang qat'i lagi sahih. Pendapat tersebut tidak menyelisihi ijma
yang qat'i lagi sahih. Ijma itu kan sempat saya sampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Ijma itu kan kuat. Dia memiliki kekuatan hukum yang bisa dikatakan absolut. Artinya sangat kuat lah. Sangat kuat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku mustahil mereka bersepakat, berkonsensus seluruhnya dalam sebuah kesesatan. Tidak mungkin itu. Itu kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sebuah pendapat, kalau dia menyelisihi ijma yang bersifat qat'i, definitif gitu ya. Qat'i itu pasti 100% benar, 100% yakin. Dan dia sahih, artinya kita harus, jadi tidak bisa kemudian kita menerima begitu saja nukilan ijma dari para ulama gitu. Para ulama kan biasanya menukil ijma. Masalah ini telah terjadi ijma, masalah ini telah terjadi ijma. Ini tidak bisa kemudian kita terima begitu saja. Harus harus dicek and recheck gitu ya. Benar nggak ijma ini sahih? Jangan-jangan ini hanya sebuah klaim gitu. Kemudian dilihat ini ijma'nya qat'i atau tidak kan gitu. Artinya gini, kalau misalnya kewajiban sholat 5 waktu itu kan ijma. Itu ijma jelas. Kesepakatan seluruh ulama, bahkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib gitu. Kemudian ada orang yang ada seseorang berpendapat ya, mengemukakan pendapatnya bahwasanya contoh aja nih ya, bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib. Maka kan jelas pendapat tersebut menyelisihi ijma yang qat'i lagi sahih. Maka pendapat yang mengatakan tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu ini adalah pendapat yang tidak benar, masuk dalam kategori yang ikhtilaf yang terlarang. Haram untuk sebenarnya haram untuk dikemukakan ya. Haram juga untuk apa? Untuk diikuti, jelas. Itu jelas. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi masalah itu dalam bagaimana kita menyikapi ikhtilaf. Oke. Selanjutnya, pendapat tersebut tidak keluar dari kemajemukan seluruh pendapat ulama salaf. Nah, ini termasuk kriteria yang cukup berat ini sebenarnya, karena membutuhkan riset gitu ya, membutuhkan riset yang mendalam gitu. Pendapat tersebut tidak keluar dari kemajemukan seluruh pendapat ulama salaf. Artinya begini, kita masuk langsung kepada contohnya ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Ada masalah dalam bab faraid atau bab pembagian harta waris. Ada sebuah masalah, yaitu apabila ahli warisnya itu, ada orang meninggal nih kan, kemudian dia meninggalkan harta warisan. Si mayit meninggalkan harta warisan. Ahli warisnya itu hanya 2 orang saja, hanya 2 golongan, yaitu al-jad, kakek ya, dan kemudian saudara kandung. Katakan, kita contohkan saudara kandung lah gitu. Ini kan ahli warisnya cuman ada kakek dan saudara kandung. Ini tidak ada ini ayatnya dalam Al-Quran. Masalah ini tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Nggak ada. Sehingga kemudian pada saat itu para sahabat kemudian beristihad. Sebagian ulama, sebagian para sahabat kemudian mengatakan bahwasanya kalau ahli warisnya itu hanya kakek
dan kemudian ada saudara kandungnya mayit, ada kakeknya si mayit, ada saudara kandungnya mayit. Maka pada saat itu si kakek mendapatkan seluruh harta warisan, sementara saudara kandung tidak mendapatkan harta warisan, atau dalam bahasa ilmu warisnya mahjub. Jadi si kakek ini menutup saudara kandung, sehingga saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa. Seluruh harta warisan didapatkan oleh kakek. Ini pendapat yang pertama, pendapat sahabat yang pertama. Pendapat sahabat yang lainnya mengatakan bahwasanya pada saat itu kalau ada modelnya seperti itu, ahli warisnya adalah kakek dan kemudian saudara kandung, kakek mendapatkan sepertiga, sementara si saudara kandung itu mendapatkan sisanya. Asib, bahasanya asib. Dia mendapatkan sisanya. Nah, ini dua pendapat sahabat. Artinya ini kan dari dua pendapat ini kita mendapat ini dari dua pendapat ini sebenarnya ikhtilaf yang terjadi di antara para sahabat dalam dua pendapat ini itu sebenarnya ada ijma murakkab bahasanya dalam ilmu usul fikih. Ijma murakkab, ijma yang apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Ijma yang tergabung dari dua hal. Ijma yang tergabung dari dua hal. Artinya begini. Saat tadi ada pendapat yang mengatakan kakek mendapatkan seluruh harta warisan, sementara yang lain si saudara kandung tidak mendapatkan. Satu pendapat lagi, pendapat yang lain mengatakan kakek mendapatkan 1/3, sementara saudara kandung mendapatkan sisanya atau asib. Ini kan ada ijma bahwasanya kakek memang mendapatkan harta warisan. Nah, maka kemudian generasi ulama, generasi setelah sahabat tidak boleh kemudian melahirkan pendapat yang baru yang mengatakan bahwasanya kakek tidak mendapatkan harta warisan. Ya kan? Karena kalau kemudian ada generasi baru, ada ulama generasi baru setelah sahabat yang mengatakan bahwasanya kakek tidak mendapatkan harta warisan, itu artinya dia menyelisihi ijma bahwasanya tadi orang yang berikhtilaf, para sahabat berikhtilaf, sekalipun mereka berikhtilaf, tetapi mereka bersepakat pada hakikatnya bahwasanya kakek mendapatkan harta warisan. Dalam keadaan demikian, dalam keadaan yang tadi kita sebutkan. Sehingga kalau ada seorang mengatakan, oh kakek tidak mendapatkan apa-apa, itu berarti dia menyelisihi ijma gitu. Jadi begitu, itu harus detail itu. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah mengatakan, jika para sahabat Rasulullah berikhtilaf, maka seseorang memilih di antara pendapat-pendapat tersebut. Dan generasi setelahnya tidak boleh keluar dari pendapat mereka. Ini pembahasan yang sangat berat di sini. Kalau kita membaca bukunya Profesor Mulawan, ini sangat berat. Karena nanti akan banyak ada turunan syarat-syaratnya lagi. Ya. Ada turunan syarat-syaratnya lagi. Ini yang ketiga. Ini kita lanjut aja langsung ya. Biar kita bisa melewati tema yang sangat berat ini sebenarnya. Oke, yang keempat. Pendapat tersebut tidak berpondasi pada asas yang tidak muktabar menurut ijma ulama salaf. Ini bahasa-bahasa usul fikih ini. Pendapat tersebut tidak berpondasi pada asas yang tidak muktabar menurut ijma ulama salaf. Jadi gini, ada yang namanya fikih, ada yang namanya usul fikih. Fikih itu kan hukumnya. Fikih itu hukumnya, ada hukumnya. Ada sebuah hukum. Dalam ini ada sebuah pendapat yang mengatakan hukumnya adalah katakan haram gitu kan. Ada usul fikihnya, ada asasnya. Jadi asas dia mengatakan hukum ini adalah haram itu apa gitu.
Itu kan ada metode. Jadi dalam kitab materi usul fikih gitu. Dalam ilmu usul fikih itu kan kita membahas apa namanya? Kaidah-kaidah asas saat saat ulama menelurkan hukum-hukum fikih kan gitu. Nah, kalau ada sebuah pendapat dia tidak berpondasi pada asas yang kalau dia tidak berpondasi pada asas, maksudnya ini pendapat tersebut tidak berpondasi pada asas yang muktabar, maksudnya ini salah saya ya. Pendapat tersebut tidak berpondasi pada asas yang muktabar, bukan yang tidak muktabar, nanti jadi kebalik-balik lagi. Ada sebuah pendapat, pondasi atau asasnya itu tidak muktabar lah, maksudnya begitu. Maka pada saat itu pendapat tersebut tidak sah, tidak boleh. Artinya dia masuk dalam kategori yang ikhtilaf yang terlarang, kan gitu. Dan ini banyak contohnya. Contohnya paling mudah aja, contoh asas yang mengatakan, yang menafikan kias. Imamul Haramain Al-Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Nihayatul Matlab pernah mengatakan, setiap asas yang dipegang oleh ahli zahir yang menyelisihi para pengkias, maka hukum yang mereka hasilkan terbatalkan. Kita ambil contoh ini dari mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri dia memiliki asas, kaidah usul fikih yang mana mereka menafikan kias, terutama kias jali. Kias jali. Kias itu gini, saya ingin mungkin ada sebagian kawan, sebagian teman-teman yang belum paham apa itu kias. Mudahnya gini, kias itu adalah analogi hukum. Jadi ada satu masalah, dia tidak ada hadis, tidak ada ayat Al-Quran, dia membutuhkan status hukum, ini hukumnya apa gitu kan. Tapi dia tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran, tidak ada ayatnya gitu ya. Mungkin dia masalah kontemporer gitu. Maka kemudian kita cari masalah yang mirip, yang sudah ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Maka kemudian dicari persamaannya. Sifat persamaan antara dua masalah tersebut apa? Kalau kemudian sama, maka nanti hukumnya diturunkan, hukum yang sudah ada, hukum dari masalah yang sudah ada hukumnya, yang tentu ada ayat Al-Quran maupun hadisnya, diturunkan kepada masalah yang belum ada hukum atau yang belum ada hukum dan tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi dianalogikan. Itu namanya kias. Nah, madhab Zahiri itu menafikan kias jali. Kias jali. Kias jali itu analogi yang sifatnya sangat jelas. Cukup jelas. Ya, cukup jelas. Atau dalam bahasa Inggrisnya obvious analogy. Ada buku bagus sebenarnya, kamus usul fikih gitu ya. Kamus usul fikih. Jadi dia menghimpun banyak istilah-istilah dalam ilmu usul fikih, tapi kemudian terjemahnya itu ke bahasa Inggris gitu ya. Ada penjelasan dalam bahasa Arabnya gitu. Kemudian nanti terjemahan istilahnya itu dalam bahasa Inggris. Kias jali itu dalam bahasa Inggris disebut dengan obvious analogy. Contohnya gini. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam Sahih Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi thumma yaghtasilu fihi. Tidak boleh seseorang itu buang air kecil atau kencing lah gitu ya. Tidak boleh seseorang itu kencing di dalam air yang tidak jalan, tidak mengalir. Airnya itu diam gitu. Summa yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Di situ. Itu kan
kemudian ada hukum, ada fikihnya. Jadi hukumnya tidak boleh, ya katakan hukumnya haram lah gitu. Hukumnya haram seseorang kencing di sebuah kolam yang airnya tidak tergenang gitu ya. Airnya tergenang, tidak mengalir. Kemudian dia mandi di situ. Katakan mandi wajib lah, mandi wajib atau mandi junubnya di situ gitu. Ya kan airnya sudah rusak, sudah tercampur dengan air seni, air kencing kan gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau kemudian orang itu tidak kencing di situ, tetapi dia kencing di tempat lain, tetapi kemudian air kencingnya ditumpahkan di tempat air tergenang itu, di kolam air tergenang itu. Boleh nggak kita mandi di situ? Kan kalau hadisnya tadi kan melarang ngencing di situ, kemudian kita mandi di situ kan gitu. Tetapi bagaimana kalau ngencingnya di tempat lain, kemudian air kencingnya di apa namanya dituang di kolam tersebut, kemudian kita mandi, boleh atau tidak? Itu jelas, analoginya jelas kan sama saja. Sama-sama ada satu garis merah atau ada satu benang merah yang sama antara masalah yang satu dengan yang lainnya tadi, bahwasanya sama-sama saja air seni atau air kencingnya masuk ke situ kan gitu. Ya artinya hukumnya sama, itu qiyas jali, sangat jelas gitu. Persamaan sifatnya itu sangat jelas. Itu qiyas jali. Ya artinya hukumnya juga sama, mau kencingnya di situ atau mau kencingnya di tempat lain, tapi kemudian dimasukkan air kencing atau air seninya di kolam tersebut, ya sama hukumnya, tidak boleh kita kemudian mandi di situ. Nah, mazhab Zuhri dia mengatakan boleh mandi di situ kalau kencingnya di tempat lain kemudian dituang di situ. Boleh. Karena menurut mereka, karena mereka menafikan yang namanya qiyas jali. Karena mereka menafikan qiyas jali. Nah, hukum yang dihasilkan oleh mazhab Zuhri atas dasar qiyas jali ini, atas dasar menafikan qiyas jali, dan qiyas jali tentu sah menurut ijma' para ulama salaf. Maka hukum yang dihasilkan oleh mazhab Zuhri tadi itu terbatalkan. Tidak boleh. Dia masuk dalam kategori ikhtilaf yang terlarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Bisa dipahami ya? Agak muter-muter juga nih, agak sulit juga. Oke. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah pendapat tersebut tidak menyelisihi dalil yang sah yang dalalahnya bersifat definitif atau qat'i. Pendapat tersebut tidak menyelisihi dalil yang sah yang dalalahnya bersifat definitif atau qat'i. Jadi kalau ada sebuah pendapat, tapi pendapat tersebut menyelisihi ayat Al-Quran atau menyelisihi hadis Rasulullah, yang dalalahnya, petunjuk dari ayat ataupun hadisnya itu sifatnya qat'i atau definitif, artinya tafsiran tunggal gitu. Tidak ada tafsiran lain, tidak ada kemungkinan tafsiran lain. Maka pendapat tersebut adalah pendapat masuk dalam kategori ikhtilaf yang terlarang. Contohnya apa? Contohnya begini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu kalimatnya jelas, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan, kutiba, diwajibkan. Artinya tidak ada kemudian, tidak boleh orang mengatakan, oh maksud dari ayat tersebut adalah disunahkan, hanya dianjurkan, tidak boleh. Karena jelas kalimatnya adalah kutiba, diwajibkan. Dan itu kan dalilnya sah, ya Al-Quran jelas, Al-Quran seluruhnya mutawatir. Dan dalalahnya, petunjuk dari ayat tersebut itu sifatnya qat'i, definitif, jelas. Maka tidak boleh diselisihi. Berbeda nanti kalau ada ayat atau ada hadis Rasulullah yang mana
dalilnya sah ya, artinya dia sah gitu kan. Tetapi dalalahnya itu tidak bersifat definitif, sifatnya dhonni. Sifatnya dhonni, artinya dia memiliki banyak kemungkinan tafsiran. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Maka dia masa iddahnya itu 3 kali suci. 3 kali suci, 3 kali suci dari haid maksudnya. Itu quru di situ para ulama berbeda pendapat, banyak tafsirannya memang. Ada yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah suci dari haid sekalipun belum mandi. Suci dari haid sekalipun belum mandi. Artinya belum mandi belum mandi wajib dari haidnya itu. Sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya quru di situ maksudnya adalah suci dari haid dan harus mandi. Suci dari haid dan harus mandi, baru terhitung itu quru gitu. Baru terhitung itu adalah suci dari haid. Itu kan ada kemungkinan tafsiran, tidak hanya tafsir tunggal gitu kan. Ya, kalau yang masalah kalau ayatnya atau hadisnya seperti itu, maka itu boleh kita berbeda pendapat di situ gitu. Artinya orang yang berbeda pendapat memilih pendapat yang lain itu tidak disebut menyelisihi dalil yang sah, yang dalalahnya bersifat definitif. Maka perbedaan pendapat nanti kalau dalalahnya dhonni masuk dalam kategori ikhtilaf yang diperbolehkan. Tapi kalau dalalahnya qat'i kemudian diselisihi, tafsirannya tunggal kok diselisihi, maka nanti masuk ke dalam ikhtilaf yang terlarang. Itu yang kelima. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan yang tadi sempat kita sebutkan di awal, ya, seluruh yang telah Allah tegakkan hujah dalam kitabnya atau pada lisan Rasulullah dan bersifat nas yang jelas, maka tidak halal untuk menyelisihinya bagi yang mengetahuinya. Ya, sama seperti contohnya fajliduhum samanina jaldah. Orang yang berzina, ya, yang belum muhsan gitu ya, maka kemudian nanti dia hukumannya adalah dicambuk sebanyak samanina jaldah, 80 kali cambukan. Nah, itu kan jelas itu 80 itu ya jelas 80 gitu. Tafsirnya tunggal definitif, dia qat'i. 80 ya 80 gitu. Tidak ada kemungkinan tafsiran dari samanina di situ adalah samanina maksudnya 8 kali, 8 doang gitu. Enggak ada. Atau 70 doang, enggak ada. Samanina jelas qat'i bahwasanya dia artinya adalah 80 gitu. Tidak ada pilihan lain. Itu ini adalah 5 kriteria untuk bisa membedakan, bisa mengklasifikasikan mana pendapat tersebut masuk ke dalam ikhtilaf yang mubah, yang diperbolehkan, atau ikhtilaf tersebut masuk dalam ikhtilaf yang terlarang. Itu kira-kira cara mengklasifikasi ikhtilaf itu seperti itu. Tapi ini sudah kita coba untuk dibuat simpel lah gitu, biar kita nggak terlalu berat gitu ya. Karena sekali lagi kita harus katakan tugas ini adalah tugasnya para ulama yang kokoh keilmuannya gitu. Sulit melakukan hal ini, sangat sulit. Dia harus telaah banyak buku, dia harus mengecek gitu kan, atau dalam masalah ijma tadi kan, dalam masalah ijma harus apakah klaim ijma itu benar atau tidak gitu kan, harus dicek apakah ijma ini benar-benar ijma atau tidak gitu, apakah sebuah pendapat ini tidak menyelisihi pendapat-pendapat para ulama salaf atau tidak gitu kan. Itu harus dicek. Karena gini, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, itu kan beliau punya sebuah kitab yang menghimpun banyak masalah di mana dia mengkritik banyak para ahli fikih yang tidak konsisten
Jadi kan para ulama fikih itu mereka punya sebuah pakem bahwasanya kalau ada sebuah pendapat dari sahabat gitu kan, dari seorang sahabat, kemudian pendapat tersebut tidak ada yang menyelisihinya, maka itu harus diambil, harus diambil, harus dijadikan pegangan hukum. Setelah dia lihat di banyak buku fikih, kok ternyata ulama fikih para ulama tidak tidak konsisten untuk menjalankan pakem tersebut. Dalam satu masalah dia mendapatkan ulama tersebut mengambil pendapat seorang sahabat gitu ya. Tetapi di waktu yang lainnya dia tidak mengambil pendapat seorang sahabat, padahal tidak diketahui tidak diketahui ada yang menyelisihinya gitu kan. Seharusnya kan diambil gitu. Menurut Imam Ibnu Hazm seperti itu. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya harus dipahami ada masalah-masalah yang memang ta'ummu bihil balwa, ada yang la ta'ummu bihil balwa, ada yang banyak terjadi di masyarakat atau dibutuhkan masyarakat, ada yang memang masalah-masalah dalam buku fikih itu yang tidak banyak terjadi dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Itu harus dicek gitu kan. Contohnya kayak masalah, jadi zaman dahulu itu ada yang namanya qardud darohim. Qardud darohim kan orang zaman dulu kan pakai dinar dirham gitu ya. Ada namanya dulu qardud darohim, masalah qardud darohim. Qardud darohim itu artinya jadi koin-koin perak dirham itu dikikis samping-sampingnya itu dikikis biar ya ukuran beratnya itu berkurang lah gitu. Kalau beratnya berkurang kan yang bekas-bekas bekas-bekas kerikannya itu kan bisa dipakai lagi, bisa dibentuk lagi untuk menjadi dirham yang lainnya gitu. Itu tapi tidak bisa dilihat kasat mata. Kalau dilihat kasat mata ya sama aja seperti biasanya gitu. Tapi kalau ditimbang baru kelihatan. Itu Abdullah bin Zubair itu melakukan atau mengaplikasikan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan itu, yang melakukan qardud darohim itu. Dan menurut Imam Ibnu Hazm, pendapat tersebut tidak ada yang menyelisihi para ulama gitu, para sahabat pada zaman itu tidak ada yang menyelisihi. Kok para ulama tidak mengambil itu, tidak mengambil pendapatnya Abdullah bin Zubair. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Kritikan Ibnu Hazm kemudian tidak tepat gitu kan. Karena apa? Karena sebenarnya ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang mengatakan itu tidak bisa diterapkan hukum potong tangan dalam masalah itu. Karena apa? Karena itu bukan as-sariqah an hirzin, bukan mencuri dari tempat yang memang sangat terjaga gitu ya. Sehingga itu tidak disebut mencuri lah gitu. Tidak disebut mencuri dan tidak bisa diterapkan hukum potong tangan. Tapi karena masalahnya masalah ini, jadi ada masalah di dalam masalah. Masalah ini itu tidak bukan sesuatu yang banyak dibutuhkan manusia, tidak banyak terjadi lah gitu. Sehingga akhirnya tidak pendapat yang lain itu tidak mencuat gitu kan. Ya karena jarang dibicarakan oleh banyak orang gitu. Sehingga itu ya sudah tidak diperlukan lah gitu. Tidak diperlukan dalam arti tidak diriwayatkan pendapat-pendapat yang lain. Itu harus dipahami dengan baik, dengan jelas, dengan mendalam. Itulah kriteria-kriterianya. Saya kembalikan dulu kepada host. Sebenarnya saya mau lanjut nih ke masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya gitu ya. Tapi biar kita bisa coba ada tanya jawab terlebih dahulu deh. Baru nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita masuk ke dalam tema yang baru kita. Jadi tema yang akan datang itu kita mulai bahas dari sekarang karena saya rasa agak cukup panjang lah gitu. Baik, saya kembalikan dulu kepada Mas Fadil. Siap, jazakallah Ustaz. Jadi memang sangat panjang ya kalau misalnya kita mau belajar dengan dalam. Hanya di sini mungkin sekedar kulitnya aja Ustaz ya. Dan itu pun juga cukup tebal ya Ustaz ya. Ya, Allah.
Wah, dengan istilah-istilah baru mungkin buat awam. Masya Allah. Alhamdulillah sudah dijelaskan dengan cukup jelas dan baik ya. Enggak, bagi yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi, Kang Lukman, Kang Lukman dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Punten off cam lagi di jalan. Mangga, Kang. Mau bertanya, Ustadz, Iya, kan kalau dalam pengambilan hukum itu ada istilah jumhur ulama, Ustadz. iya. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk kondisi sekarang jumhur ulama atau kesepakatan ulama, keseluruhan ulama itu memungkinkan atau tidak, Ustadz? Di tengah perbedaan pendapat dalam fikih itu sangat banyak begitu, Ustadz. Apalagi di kondisi sekarang. Itu saja mungkin, Ustadz, pertanyaannya. Syukran. Iya. Tentu sangat mungkin sekali ya. Jumhur itu kan artinya mayoritas gitu ya. Artinya kalau katakan ada ada sebuah masalah gitu kan. Kemudian ada perbedaan pendapat di situ, katakan terbagi menjadi dua pendapat lah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh kan gitu. Yang mengatakan boleh siapa saja, yang mengatakan makruh siapa saja. Kemudian kita cek gitu kan. Oh ternyata yang mengatakan makruh lebih banyak gitu, jumlahnya lebih banyak, artinya kan mayoritas daripada yang mengatakan boleh gitu. Nah, itu bisa-bisa saja, sebenarnya bisa-bisa saja, bisa kita cek seperti itu ya, bisa kita hitung lah, bisa kita carilah apakah pendapat ini mayoritas atau bukan, bisa insya Allah. Allahu a'lam. Kalau ini saya mohon maaf lanjutnya, Ustaz. Hmm. Kalau yang disebut dengan jumhur ulama itu definisinya seperti apa ya, Ustaz? Karena kan makin ke sini perbedaan pendapat dan golongan dalam Islam itu juga kan sangat bervariasi gitu, Ustaz. Nah, apakah untuk kondisi ini untuk kondisi sekarang ada semacam kelembagaan gitu yang mengatakan bahwa ini yang disebut dengan ulama itu begitu, Ustaz? Oh, oke. Ya, jadi nanti kita akan masuk dalam pembahasan siapa sih ulama yang boleh kita jadikan rujukan untuk meminta fatwa. Itu ada tuh. Nanti ada pembahasannya kalau tidak salah pada pertemuan ke-6 insya Allah. Kita akan membahas siapa sih ulama yang boleh dijadikan rujukan sebagai meminta fatwa gitu. Artinya kriterianya seperti apa gitu. Ada mungkin orang-orang yang ya pada hari ini ya, kita berbicara pada hari ini ya bahkan dari zaman dahulu lah gitu. Kalau kita melihat perkataannya Imam Ibnul Jauzi atau yang lain-lainnya. Jadi di zamannya Imam Ibnul Jauzi atau di zaman-zaman sebelumnya, zaman dulu lah, zaman klasik, itu ada yang namanya disebut dengan dalam bahasa Arab ya disebut dengan kusos. Kusos. Sebenarnya kalau kita menerjemahkan kusos secara letterlock itu artinya tukang cerita. Artinya tukang cerita, tetapi sebenarnya bukan tukang cerita, tukang dongeng yang kita tahu tadi ini enggak juga gitu. Maksudnya kusos, tukang cerita pada zaman dahulu itu adalah penceramah yang dia tidak membahas ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dia hanya ceramah-ceramah tematik yang sifatnya mengajak orang untuk bertaubat, membahas tazkiyatun nafas, membahas hal-hal tersebut lah gitu kan. Itu namanya kusos. Jadi zaman dahulu seperti itu. Ya, zaman sekarang kan banyak banget seperti itu ya. Nah, kusos itu kan orang-orang yang memang sebenarnya ya katakan dia bisa jadi dia adalah punya pengetahuan tentang keilmuan Islam gitu kan. Kemudian dia ya mungkin dia belajar ilmu syariat juga, tetapi dia tidak sampai pada kriteria bisa bisa berfatwa. Tidak sampai dia punya kriteria bisa berfatwa. Artinya tidak bisa dijadikan rujukan dalam berfatwa. Nah, nanti kita akan mengetahui di tema atau pertemuan yang ke-6 kriteria apa saja yang kalau kriteria tersebut ada, maka itu adalah ulama yang bisa kita jadikan dimintai fatwa lah gitu. Walaupun sebenarnya
yang bisa memberikan fatwa itu hanya hanya yang mujtahid lah. Itu nanti kita akan mendapati bahwasanya kriteria-kriteria tersebut kriteria-kriteria mujtahid gitu kan. Nah, hari ini kan susah kita mendapatkan mujtahid, tetapi tidak masalah kemudian kalau kita meminta fatwa katakan kepada seorang ustadz, tapi harus kita pahami bahwasanya ustadz-ustadz, kiai-kiai yang kita tanyakan itu dia tidak berfatwa pada hakikatnya. Pada hakikatnya mereka itu menukilkan fatwa. Pada hakikatnya mereka menukilkan fatwa. Ya begitu juga nanti bisa masuk dalam kriteria tersebut lembaga-lembaga fatwa yang ada gitu ya. Artinya kalau di Indonesia kan ada MUI lah gitu ya yang paling besar, kemudian nanti ada lembaga-lembaga fatwa ormas gitu kan. Ada mungkin dari Lajnah Basul Masail MU, kemudian ada fatwa Dewan Tarjih Muhammadiyah, ada yang dari Persis juga gitu kan, ada dari Perti, dari Wahdah Islamiyah dan lain-lain. Itu kan nanti bisa kita cek juga dalam masalah ini apa pendapat mereka, fatwa mereka apa gitu kan. Kemudian kita lihat gitu kan mana yang mayoritas. Nah, itu bisa juga kurang lebih seperti itulah. Wallahu a'lam. Syukran Zed. Baik. Tapi nanti mungkin dibahas juga ya. Mayoritas belum tentu benar mungkin ya. Ada. Oke, mangga Prof ini dipersilakan. Ya, jazakallah Ustadz penjelasannya. Walaupun buat saya agak berat ya, banyak istilah-istilah yang asing. Saya juga berat sebenarnya, Prof. Tapi alhamdulillah Ustadz bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Ustadz, kalau mendengar paparan tadi, yang pertama berkaitan dengan kriteria ulama. Tadi kan salah satu, walaupun kata Ustadz nanti minggu depan akan lebih disampaikan lebih jelas. Tapi setidaknya dari yang dipaparkan tadi, kita telah saya mendengar menguasai usul fikih, ilmu hadis, tafsir dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari masalah atau problem yang bisa masuk ke ikhtilaf atau apapun, itu kan ada kriterianya ya Ustadz ya. Jadi kalau begitu, itu kan begitu ketatnya kriteria ulama yang bisa berijtihad, kemudian juga hal-hal apa yang bisa diijtihadi dan juga qiyas. Tampaknya ya itu mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu banyak akan menimbulkan perbedaan atau konflik, itu menurut saya. Bahkan tadi bahwa seorang itu harus riset dulu ya, karena kan tidak boleh kalau yang ini sudah ada, tidak boleh menjadi ikhtilaf kalau ini sudah ada. Jadi memang untuk bisa mengetahui sudah ada dan lain sebagainya kan memang itu memerlukan riset. Jadi ini luar biasa ya. Menurut saya Islam sudah mendorong orang untuk betul-betul mengkaji ilmu, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Kemudian sehingga menurut saya ini bisa menjadi ini juga ya buat kita, terutama di Indonesia yang dengan mudah memanggil ustadz, memanggil ulama, menyebut kiai gitu ya. Sehingga kata-katanya itu seolah-olah ya bisa bisa menjadi fatwa, walaupun tadi kata Ustadz itu bukan fatwa tapi menukil fatwa, menyampaikan. Nah begitu juga tadi saya baru dengar Ustadz dengan istilah khusus ya. Nah khusus itu kan bukan ulama maksudnya, mungkin ya kategorinya ya, karena hanya mungkin dai itu kategori itu yang mungkin ya Ustadz ya. Bisa kita katakan seperti itu. Yang menyampaikan yang ini dan walaupun di Indonesia seringkali dikatakan ulama. Nah itu saja mungkin bagaimana menurut pendapat Ustadz, karena ada yang tadi ingin ditanyakan tapi Ustadz mengatakan bahwa itu insya Allah akan dibahasnya minggu depan.
Ya, Hatur nuhun. ya, Jazakallah. ya. Satu hal yang sering saya dapatkan, saya cukup menyukai ya karya-karyanya Prof. Hatim Al-Auni ini, penulis kitab yang kita jadikan rujukan ini. Pertama, memang kajian-kajian beliau itu sangat mendalam dan terlihat riset yang beliau lakukan itu juga sangat mendalam gitu kan. Dan saya sering mendapatkan dalam buku-buku beliau itu, beliau sering mengingatkan bahwasanya tugas para ulama, ya, orang-orang yang berkecimpung dalam aktivitas dakwah itu sebenarnya cukup berat, itu sangat berat, itu sering beliau sampaikan itu. Dan bahkan sebenarnya pembahasan tadi kriteria ikhtilaf, kriteria yang kemudian menjadi acuan dalam klasifikasi ikhtilaf itu dalam buku beliau yang lain, dalam buku beliau yang judulnya ini ada, saya punya bukunya yang lain, judulnya Al-Muhkamat, itu adalah itu sangat penting sekali. Dalam arti gini, saya ingin menyampaikannya seperti ini. Jadi menurut beliau, bukan menurut beliau sebenarnya, jadi kan berawal dari ayat Al-Quran, ini sebenarnya agak melebar sedikit ya, agak keluar sedikit dari tema kita, dari bahasan kita. Jadi dalam Al-Quran kan jelas ada ayat yang dimana mungkin kita sering mendengarkan juga lah ayatnya. Wahuwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Walladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi gitu. Jadi dalam agama kita itu ada yang namanya muhkamat, ada yang namanya mutasyabihat. Muhkamat itu menurut definisi Profesor Hatim Al-Auni adalah hal-hal dalam agama kita yang sifatnya itu definitif, artinya definitif secara ketetapannya. Jadi dia itu penetapannya itu qat'i gitu. Penetapannya itu benar 100% dan kemudian petunjuknya juga benar 100%. Artinya dia itu bisa diterima oleh semua akal, tidak ada perbedaan pendapat di situ, bisa diterima semua akal. Bahkan bukan hanya bisa diterima di semua akal orang muslim, tetapi bisa diterima semua akal manusia gitu. Nah, itu cara mengetahui apa saja yang menjadi muhkamat dalam agama kita itu caranya tadi, salah satu caranya tadi gitu ya, dengan menuruti kriteria klasifikasi itu gitu kan, apalagi dalam masalah tadi ijma gitu ya, mengecek check and recheck klaim ijma gitu kan. Karena apa? Ini penting karena muhkamat ini menurut beliau, muhkamat itu karena dia sifatnya itu tidak bisa berubah, dia adalah kebenaran mutlak gitu kan, dan dia logis, bisa diterima semua akal, bahkan bukan hanya akal muslim saja tapi akal manusia secara umum, secara menyeluruh gitu kan. Ini dia memiliki keistimewaan, bisa menjaga cara berpikir manusia, terutama cara berpikir kaum muslimin gitu. Artinya kalau kaum muslimin tidak mengenal atau ada kesalahan dalam memahami muhkamat, dia tidak memahami muhkamat, maka akan ada kerancuan pola pikir kaum muslimin. Ya kan, kita hari ini banyak sekali yang kemudian mendapati kaum muslimin itu cara berpikirnya seperti cara berpikir orang barat. Salah satu masalahnya apa ya? Salah satu masalahnya adalah karena banyak muhkamat atau bahasa yang lainnya adalah yakiniyat gitu. Kubrol yakiniyat. Masalah-masalah fundamental yang sangat fundamental gitu kan. Dan dia adalah kebenaran mutlak dalam agama kita, yang kemudian kaum muslimin itu tidak mengetahui itu, tidak mengetahui atau mungkin tidak memahami itu atau tidak meyakininya sebagai sebuah keyakinan bahwasanya itu adalah kebenaran mutlak gitu. Nah, tapi lagi-lagi beliau mengatakan
dari buku beliau itu, ini kan sebenarnya panduan untuk para ulama gitu ya, buku Muhammad tadi itu. Itu apa namanya kewajibannya saat kita kemudian mendapati keadaan kaum muslimin seperti itu, jangan kemudian kita maksudnya orang-orang yang beraktivitas dalam dunia dakwah gitu ya, ustadz, dai, siapapun lah yang beraktivitas dalam dunia dakwah, jangan kemudian menghakimi kaum muslimin. Hakimi diri kita, sejauh mana kemudian kita sudah melakukan kontribusi untuk bisa menjaga umat Islam dari kerancuan berpikir, dari apa namanya perang pemikiran dari Barat. Nah, itu cukup asik sebenarnya pembahasan itu. Gitu. Dan beliau sebenarnya apa namanya mengatakan juga dalam buku Muhammad ini, Qusas itu tidak apa namanya tidak kemudian apa namanya sifatnya negatif banget lah gitu. Karena kalau kita lihat ya zaman dahulu kan orang memang sibuknya dengan ilmu lah gitu, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir gitu kan, ilmu-ilmu gitu kan. Ya hari ini kemudian ya semakin ke belakang zaman kita semakin buruk lah gitu kan. Ya tidak ada salahnya juga kita harus memahami keadaan bahwasanya ya hari ini kita tidak bisa kemudian buka kajian kitab fikih, tafsir yang sifatnya monoton gitu ya di depan para audiens kaum muslimin. Tidak bisa, sulit. Kita harus mengajak terlebih dahulu untuk bertaubat. Kita masuk dalam kajian-kajian tematik, mengajak mereka bertaubat, mengajak mereka untuk mensucikan diri, mengajak mereka untuk mengenal Rasulullah terlebih dahulu, kan gitu. Kita harus masuk dalam pendekatan-pendekatan yang sifatnya logis, karena hari ini kita kaum muslimin cara berpikirnya seperti orang Barat. Kita pengen yang logis, yang materialis gitu kan, walaupun nanti ada batasan-batasannya juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wallah alam. Terima kasih Ustadz. Jadi berkaitan dengan jumhur ulama pun barangkali jadi jumhur ulama gitu ya Ustadz, yang ulama yang masuk dalam kategori yang tadi mungkin ya, bukan hanya sekedar kuantitas, kebanyakan mungkin ya Ustadz ya. Iya, benar Pak. Jadi juga harus ya, masuk ke logika ininya ya, berpikirnya ya. Kalau bisa dapat pendapat lama, yang ngapain buat penelitian pendapat baru ya. Oke. Ya. Next Pak Andi nih. Pak Andi, mangga Pak, bersilakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Bu Frop juga ya. Jadi ternyata kita tuh bukan ulama, Bu Frop. Hanya menukil fatwa-fatwa ulama sebetulnya. Maka saya berat kalau dipanggil Ustadz itu. Karena yang banyak ahlinya. Yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustadz ya, masalah-masalah kontemporer ya, seperti etol, terus juga apa tuh namanya yang sekarang tuh berbayar itu ya, ada GoPay, ada apalah, ShopeePay dan sebagainya. Nah itu kan beberapa ormas masyarakat ya, seperti NU, Muhammadiyah, ataupun Persis, ataupun mungkin di luar negeri juga banyak ya yang menfatwakan berbeda fatwa lah istilahnya ya. Nah ini kita sebagai umat kan, ini masalah-masalah kontemporer ini kan tidak ada di zaman para ulama ya gitu. Nah kalau yang saya ingin tanyakan tuh, mana yang harus kita ambil fatwanya ya? Apakah kan saya juga membandingkan ya, ada yang ini haram ya, tidak boleh menggunakan ini dan sebagainya. Nah bagaimana cara kita mengambil fatwa yang bijak, yang baik gitu ya Ustaz? Apakah bukan karena mungkin saya NU jadi saya mengambil NU saja ya gitu ya, atau mungkin saya Muhammadiyah, saya mengambil fatwa yang Muhammadiyah saja ya, sesuai dengan pandangan masing-masing gitu ya. Nah ini bagaimana ya di tengah kondisi masyarakat seperti ini, kan masyarakat juga bingung ya, masyarakat awam tentunya ya.
ketika sebuah fatwa kontemporer, ya fatwa-fatwa yang tidak ada hukumnya saat dulu, sekarang ada dan itu harus dihukumi dan masyarakat butuh. Nah, jadi bagaimana sikap kita untuk mengambil fatwa yang tepat, intinya sih seperti itu, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan Anda, Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih Ustaz Andi. Insya Allah pertanyaan itu akan terjawab pada pertemuan terakhir kita. Jadi saya harap agak bersabar dulu nih, gitu nih. Kita mau jalan pelan-pelan dulu. Nanti insya Allah kita akan sampai di situ dan akan banyak hal-hal yang mungkin agak menarik juga, yang akan kita dapati pada tema itu. Jadi nanti di pertemuan ke-7 ya terakhir itu kita akan membahas metode memilih pendapat saat ulama berbeda atau berikhtilaf lah gitu. Bagaimana kita memilihnya dengan bijak, dengan standar yang jelas gitu ya, tidak serampangan, tidak asal ambil gitu kan, bukan asal kita merasa bahwasanya ya kalau mungkin perempuan wanita gitu kan, wah saya ambil pendapat Ustadz yang ganteng aja deh kan gitu kan, wah boleh nggak tuh gitu kan, Ustadznya Viral ya. viral gitu kan, seperti itu gitu. Pokoknya asal ketemu atau asal enak lah gitu. Itu sebenarnya seperti apa standar atau metode cara memilihnya itu yang tepat dan bijak itu seperti apa nanti ada gitu. Karena saya ingin spill dulu lah sedikit di sini, bukan spill metodenya ya, cuman saya ingin spill begini. Kalau mungkin ada yang bertanya gitu kan, seberapa urgensi kita harus mengikuti metode itu gitu kan. Kenapa sih kita harus susah banget sih begitu gitu kan. Ini harus kita pahami. Bayangkan kalau kita punya uang, ya, kita dalam hidup berumah tangga gitu ya, kemudian kita punya uang, punya gaji, kita sudah menabung gitu kan. Itu kita pasti akan menghitung gitu kan. Ini uang kita ini mau kita buat apa gitu. Kita ada banyak pilihan, ada buat mungkin buat beli tanah dulu gitu kan, atau buat beli kendaraan dulu gitu kan, atau buat anak sekolah dulu gitu kan. Dan itu kita pikirkan dengan matang gitu kan, dengan mungkin kita butuh berhari-hari ngobrol dulu sama istri kita ngobrol dulu sama orang tua kita ngobrol dulu sama orang-orang terdekat kita gitu. Itu ya pokoknya kita punya perhatian atau punya sensitivitas yang sangat tinggi untuk bisa memilih mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu kan. Dan itu duniawi gitu. Begitu juga dalam masalah ukhrawi kita, dalam kita beragama, kita pun harus memiliki sensitivitas itu gitu kan. Jangan kemudian dalam beragama kita udahlah ini aja, ini yang gampang aja lah, yang enak-enak aja, jangan seperti itu. Sebagaimana kita memberikan perhatian yang baik terhadap dunia, begitu juga dalam akhirat kita. Ya salah satunya gitu ya, saat kita melihat ada ikhtilaf ulama, kita harus memiliki metode yang benar dalam memilihnya gitu kan. Jangan lupa kita tentu dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan raihlah olehmu apa yang telah Allah berikan kepadamu dari nasib, dari bagian akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga dunia gitu. Cuman masalahnya kan Allah sepil kita yang pertama kali itu akhirat dulu gitu kan, walal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Akhirat lebih utamalah daripada dunia kita. Maka jangan sampai kalah akhirat kita dengan dunia kita. Kurang lebih seperti itu Allah. Jadi nanti ditunggu dulu sampai kita sampai nanti di pertemuan ke-7 insyaallah. Sangat-sangat perlu pertimbangan matang ya. Oke, ini mungkin terakhir ya pada Ustadz Rishan, dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Mohon izin off cam masih di jalan. Pertama, syukran Ustadz penyampaiannya ya. Nah, ini berkaitan tadi mungkin Ustadz ulama, mungkin juga perlu dibahas Ustadz, izin nyambung urun rembuk yang tadi. Bahwa ada Ustadz, ada ulama, nah ini yang paling penting yang memang
Kalau saya pikir kalau ulama atau alim bahasa mufradnya, bahasa tunggalnya, siapapun bisa disebut alim selama dia terus kukuh mencari ilmu. Atau bahkan dia lebih takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha, itu kan yang lebih takut adalah orang-orang yang disebut alim, ulama. Tapi yang harus hati-hati ketika kita membahas menyebut mujtahid. Nah, dia yang mengambil istinbat hukum, dia yang mengambil kesimpulan hukum dari berbagai dilalah atau dalalah atau dalil. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati. Bahkan mujtahid aja kan ada berbagai bentuk. Ada mujtahid mutlak, mujtahid yang memang betul-betul punya metodologi sendiri, seperti para mujtahid mazhab, ya, ulama-ulama mazhab. Ada mujtahid fil mazhab, dia nggak bikin metodologi, usul-usulnya diambil dari mazhab-mazhab yang ada. Ada mujtahid al-intisab fil mazhab, ya, dia yang menyempurnakan mazhab-mazhab sebelumnya, kemudian dia bikin lagi. Dan mungkin ini ya yang sekarang kebanyakan termasuk saya muqallid, ya yang ngikut saja, ngikut kepada mazhab-mazhab yang ada. Sepertinya mungkin lebih ke sana mungkin ya yang lebih tepatnya, lebih mudah untuk kita ambil. Adapun nanti kita punya kelompok ulama misalkan, ya, karena sampai sekarang kalau mau mencari mujtahid fil intisab saja atau mujtahid muqayyad saja mungkin susah dengan banyaknya cabang ilmu yang harus dikuasai. Sementara ulama-ulama terdahulu, ya, sudah tingkatnya mujtahid mutlak, itu satu orang tapi memiliki berbagai macam ilmu, ahli bahasa iya. Maka bisa jadi mujtahid itu kalau zaman sekarang ya DSN-nya MUI gitu ya, Majelis Tarjihnya Muhammadiyah, Dewan Hizbahnya Persis, Bahsul Masailnya NU, yang itu punya banyak ini begitu. Yang sebagai mungkin sekarang bisa kita ambil ijtihadnya, meskipun tadi ujung-ujungnya ya kita masih dalam tawakoh muqallid lah, yang masih ngikut-ngikut kepada pendapat-pendapat kontemporer yang tadi. Itu mungkin Ustaz izin nyambung diskusi yang tadi. Jazakallahu khair, syukran. Ya, terima kasih Ustaz Rishan. Benar apa yang disampaikan Ustaz Rishan, bahwasanya jadi secara garis besar itu manusia ada dua gitu ya. Ada mujtahid, ada muqallid lah gitu. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tanyakanlah kepada ahli zikir. Ahli zikir di sini adalah para ulama gitu kan. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui, artinya ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid dia harus dia yang kemudian melahirkan hukum, sementara muqallid dia yang menerima hukum atau yang bertanya lah gitu kan. Nah, ya tadi seperti yang dikatakan Ustadz Rishan, bahwasanya mujtahid pun nanti terbagi bermacam-macam gitu ya. Ada banyak macam-macamnya, ada mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid muqayyad, mujtahid fil madhab dan lain-lain, atau mujtahid al-fatwa dan lain-lain. Imam Nawawi sendiri juga masuknya mungkin dalam Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Banten ya, tapi Imam Nawawi Syarfuddin An-Nawawi, beliau juga masuknya dalam mujtahid. Mungkin katakan mujtahid fil fatwa kayaknya, atau mujtahid fit tarjih lah gitu. Nah, nanti kita akan sampai juga dalam pembahasan metode kita mengambil pendapat gitu, yang tadi mungkin sempat ditanyakan oleh Ustadz Andi. Itu nanti kita akan bahas dan disampaikan juga oleh Profesor Hatim Al-Auni, bahwasanya salah satu hal yang harus diperhatikan saat seseorang kemudian kan saya spill dikit lah gitu ya, metode memilih pendapat saat ulama berikhtilaf itu salah satunya atau yang paling pertama adalah dilihat kalau seseorang memiliki perangkat gitu ya, dia punya, ya katakan dia penuntut ilmu lah, dia bisalah melihat dalil. Jadi ada ungkapan bahwasanya orang awam itu tidak bisa memahami dalil, itu tidak benar secara mutlak gitu ya, bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, semakin satu masalah itu
semakin banyak dibutuhkan oleh manusia, atau semakin agung satu masalah, semakin jelas dalilnya dan bisa dipahami oleh banyak orang. Contohnya apa? Contohnya adalah keesaan Allah. Keesaan Allah itu kan ya dibutuhkan oleh manusia, dan dia juga termasuk masalah yang urgent gitu ya. Semakin urgent satu masalah, semakin jelas dalilnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentu orang awam itu kan tidak pada dalam satu level gitu ya. Ada yang levelnya ya awam biasa aja lah gitu kan. Tidak pernah belajar ilmu syariat, artinya tidak pernah mendalami lah gitu ya. Ada yang mungkin penuntut ilmu pun kan berbeda-beda. Ada yang jenjangnya tinggi gitu kan, atau ada yang biasa-biasa saja gitu. Artinya bisa jadi ada orang awam yang memang bisa memahami dalil, sehingga di antara metode nomor satu saat seorang melihat perbedaan pendapat, dia harus memilih atas dasar dalil. Atas dasar dalil. Ya tergantung tadi ya, dia bisa melihat dalil atau tidak. Kalau dia bisa memahami dalil atau tidak. Kalau dia tidak bisa memahami dalil, nanti dia pindah ke cara yang kedua. Tapi kalau dia bisa memahami dalil dan mungkin memang istidlalnya itu tidak sulit gitu ya, tidak terlalu mendalam, artinya mudah saja dipahami dalilnya, dia bisa memilih pendapat di antara pendapat-pendapat ulama dengan melihat dalilnya gitu Pak. Nah, kemudian Profesor Hatim mengingatkan bahwasanya dengan begitu, dengan dia kemudian bisa memilih pendapat ulama atas dasar dalil, tidak kemudian menjadikan dia sebagai seorang mujtahid. Bahwasanya dia tetap dalam posisi muqallid, itu jelas. Kata Profesor Hatim, dia mengingatkan begitu. Dan kemudian Profesor Hatim juga mengatakan bahwasanya saat dia kemudian memilih pendapat ulama atas dasar dalil gitu kan, nanti Profesor Hatim menjelaskan kenapa kemudian beliau menaruh metode memilih pendapat ulama yang pertama ini atas dasar dalil, itu sebabnya apa saja, alasannya apa, itu nanti kita akan bahas lah. Kemudian tidak kemudian menjadikan orang tersebut boleh berfatwa. Itu hal kedua yang kemudian diingatkan oleh Profesor Hatim. Jadi jelas kita ini bahkan bisa kita katakan pada hari ini mungkin gitu kan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, pada hari ini mungkin sekalipun dia memberikan fatwa gitu kan, bisa jadi mereka adalah ya masih dalam jajaran muqallid gitu ya, masih dalam jajaran muqallid gitu. Dan muqallid atau taklid gitu ya, bukan sesuatu istilah yang negatif sebenarnya, tidak selalu dalam sisi atau dalam posisi yang negatif gitu ya. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang positif juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Saya menambahkan sedikit Ustadz. Boleh Prof, silakan Prof. Supaya tidak ada mispersepsi. Tadi kita bicara tentang khusus dan lain sebagainya. Menurut saya tadi betul, ini tidak ada yang negatif. Kita sedang membicarakan tugas dan peran masing-masing mungkin ya Ustadz ya. Karena semua pun ini sangat dibutuhkan. Termasuk tadi para khusus dai ataupun apa yang bisa menyampaikan begitu ya Ustadz ya kepada masyarakat, sehingga tadi fatwa hasil ijtihad itu bisa diterima, bisa dipahami oleh masyarakat atau umat secara keseluruhan mungkin ya. Jadi di sini justru kita dengan mengkaji ini kita jadi mengetahui peran masing-masing mungkin ya Ustadz ya, untuk kategori mujahid, kemudian kategori ulama, ustadz dan lain sebagainya. Hanya memang mungkin tadi kita berangkat dari istilah jumhur ulama mungkin ya Ustadz ya. Kalau tadi kata Ustadz Rizan, ulama ya orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu. Sedangkan ada istilah jumhur ulama. Mengapa istilahnya tidak istilah jumhur mujtahid begitu ya? Kalau misalnya ulama itu kan masih banyak kategorinya. Tapi pada dasarnya menurut saya di sini semua berperan begitu.
semua berperan dengan ilmunya masing-masing, karena para kusir pun itu sangat-sangat berperan penting bagaimana bisa menyampaikan itu kan hasil ijtihad tadi dari para mujahid ini. Mungkin itu ya Ustaz, kita tidak sedang menafikan peran masing-masing, tapi justru dengan kategori ini menurut saya ini justru Islam itu sangat berinci ya, karena kalau secara keilmuan mohon maaf seperti profesor aja menurut saya itu jauh dari kategori mujahid itu ya, karena sekarang hanya dengan dalam tanda kutip melalui seleksi apakah administrasi atau dari publikasi dari hasil kajian, tapi kalau dikaitkan dengan para mujahid atau ulama pada masa lalu sepertinya ini masih jauh, tapi justru Islam itu memiliki kriteria yang jelas dan juga peran masing-masing yang jelas juga gitu. Itu mungkin Ustadz. Jazakallah. Siap. Alhamdulillah. Maka Ustadz, kita cukupkan saja ya Ustadz ya. Insya Allah bertemu lagi di pertemuan minggu depan di waktu yang sama. Mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik-baiknya. Ya doa subhanaka Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih. Kalau Jumat